The United States has an extensive network of military bases outside of our borders. Apa yang terbayang di benak MMTzen jika disebut kata pangkalan militer? Ya, mungkin gak jauh beda dengan gambaran pangkalan ojek yang punya kekuasaan terhadap wilayah tertentu. Hanya saja, pangkalan militer tentu lebih besar kekuatannya. Nah, gimana jadinya kalau ada negara yang punya banyak pangkalan militer di negara orang? Bakal sekuat apa negara itu? Yuk, langsung aja kita bahas di Bacain Berita Buat Kamu episode 36. Banyak pangkalan militer bisa sekuat apa? Pangkalan militer merupakan titik strategis bagi suatu negara. Tujuan utama dan rencana strategisnya adalah melindungi kepentingan negaranya serta menjalankan pengaruh terhadap wilayah lain yang telah ditugaskan, baik skala global, regional, maupun lokal. Ternyata, negara yang punya pangkalan militer paling banyak di dunia adalah tentu saja Amerika Serikat. Jumlahnya berkisar antara 700 sampai 800 pangkalan. Namun, beberapa ahli percaya bahwa jumlah pangkalan ini mungkin mencapai 1000, karena separuh diantaranya berada di bawah perlindungan rahasia. Dengan jumlah sebanyak ini, sangat mungkin sekali bagi AS untuk menguasai wilayah lain. Kehadiran pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh dunia dianggap sebagai bagian rencana global yang diupayakan AS. Tujuannya tidak keluar dari 3 hal: perluasan, penahanan, dan pengaruh. AS ingin memberikan pengaruhnya di timur, terutama di Afghanistan dan Irak, sementara untuk Rusia, Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Eropa Timur, AS ingin memberikan penahanan pada mereka. Adapun perluasan merupakan tujuan AS di Afrika dan Asia Tengah. Dalam prosesnya, militer AS berusaha mempertahankan keunggulan untuk memajukan kepentingan strategi pertahanan nasional. Dalam artikel Menjaga Keunggulan Militer Amerika di Timur Tengah oleh Letnan Kolonel Angkatan Udara AS Nathan B. Olsen disebutkan, strategi pertahanan nasional AS di tahun 2022 menyeru militer AS untuk mempertahankan keunggulan yang bertahan lama dan menciptakan keunggulan baru untuk pertempuran di masa depan. Barat menganggap bahwa Timur Tengah sebagai kawasan paling berbahaya di dunia karena menjadi negara yang menganut prinsip berbeda dengan negara adidaya. Negara ini tidak hanya berupaya melawan pemikiran kapitalisme, melainkan juga berusaha membangun entitas politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mengembalikan negaranya seperti semula, menjadi sebuah bangsa besar dan negara pertama yang tidak terkalahkan. Hubungan umat Islam dengan Barat bukan sekedar konflik strategi politik, melainkan hubungan eksistensi politik ideologis yang tidak terbantahkan, di mana umat Islam menganut ideologi yang berupaya menjadikan seluruh dunia terikat pada penciptanya dalam masalah hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, Barat terutama AS menyadari besarnya ancaman di Timur Tengah karena merupakan kawasan nomor 1 dalam hal visi dan pemikiran di dunia. AS membangun banyak pangkalan militer sebagai akses penjajahan di negeri-negeri Muslim, baik di Yordania, Teluk, Irak, Suriah, atau meletakkan bibit unggul yaitu Zionis di jantung Timur Tengah, yaitu Palestina. Gagasan untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan ini sebenarnya ada di benak umat. Kita mendapati serangan yang diluncurkan pada Minggu 28 Januari 2024 terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Menara 22, pangkalan yang terletak di timur laut Yordania, yang mengakibatkan kematian 3 tentara Amerika dan melukai lebih dari 30 lainnya. Serangan terhadap pasukan AS sebenarnya bukan hal baru. Kelompok perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas 178 serangan selama konflik di Gaza. Hanya saja, penargetan pangkalan AS di Yordania yang tidak diperhitungkan bisa menjadi sangat serius akibat banyaknya pangkalan militer AS di sana. Ini bisa dianggap upaya memperluas perang dan melibatkan AS. Walaupun adanya pangkalan militer tersebut di negara Muslim sejatinya dilarang dalam hukum Islam. Sebab ini berarti ada otoritas penuh kaum kafir atas negeri-negeri Muslim. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 141. Wallahu a'lam bishawab.